Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat moderator, dewan juri, rekan tim pendukung Mosi, hadirin sekalian, dan terutama para audiens yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya duduk di hadapan Anda untuk menyatakan bahwa tim kami menolak dengan tidak setuju dengan mosi Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Sebelum masuk lebih jauh, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu maksud dari istilah singularitas teknologi. Singularitas teknologi merujuk pada titik kritis ketika kecerdasan buatan berkembang melampaui kecerdasan manusia dan mengambil alih kendali atas berbagai aspek kehidupan. Pada titik itu, perkembangan teknologi bukan hanya sulit dikendalikan, melainkan juga berpotensi mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan psikologis umat manusia secara drastis. Sekilas hal ini mungkin terdengar sebagai lompatan besar dalam peradaban. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam euforia semata. Di balik janji kemajuan tersebut, singularitas teknologi menyimpan segudang resiko yang berpotensi mengancam manusia, baik secara individu maupun sebagai sebuah masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan debat kali ini, saya akan memaparkan sejumlah alasan mengapa kita tidak bisa mendukung kedatangan singularitas teknologi. Yang pertama, ancaman terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi memang sering dikaitkan dengan kata kemudahan. Segala sesuatu bisa dilakukan lebih cepat, lebih praktis, dan lebih instan. Tetapi, mari kita renungkan bersama, apakah kemudahan selalu berarti kebaikan? Faktanya, semakin canggih teknologi, semakin besar pula potensi manusia kehilangan kemampuan dasarnya. Anak-anak lebih suka bermain gawai daripada berlari di lapangan. Orang dewasa lebih memilih bersosialisasi lewat layar dibandingkan bertatap muka. Akibatnya, pola hidup sehat tergeser oleh gaya hidup serba instan. Postur tubuh juga terlalu lama duduk di depan layar akan semakin membungkuk, serta kualitas tidur yang rusak karena paparan cahaya gawai hingga larut malam. Lebih dari itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berlebihan berkaitan dengan erat meningkatnya depresi, kecemasan, dan krisis kesehatan mental, terutama di kalangan generasi muda. Dengan kata lain, singularitas teknologi yang katanya membawa manusia pada puncak peradaban justru berisiko menjerumuskan kita pada krisis kualitas hidup. Kita akan berinteraksi secara mendalam dengan sesama. Apakah ini yang kita harapkan dari sebuah peradaban modern? Tentu saja tidak. Yang kedua, meningkatkan pengangguran akibat otomatisasi. Hadirin saya hormati, mari kita berpikir jernih. Ketika mesin dan kecerdasan manusia semakin pintar, siapa yang paling pertama akan tergeser? Jawabannya jelas manusia. Kita bisa melihat contohnya mulai dari sekarang. Di banyak negara, pekerjaan kasir sudah digantikan oleh mesin swalayan. Sopir taksi dan truk perlahan digantikan oleh kendaraan tanpa pengemudi. Bahkan, profesi yang dahulu dianggap membutuhkan keterampilan tinggi seperti pengacara, dokter, hingga penulis, kini mulai diambil alih oleh sistem berbasis AI yang mampu menganalisis data lebih cepat daripada manusia. World Economic Forum bahkan meramalkan bahwa 85 juta pekerjaan akan hilang pada tahun 2025 karena otomatisasi. Angka ini bukan sekedar prediksi di atas kertas. Di Indonesia kita sudah menghadapi kenyataan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT masih berada di angka 4,76%. Jika singularitas teknologi datang tanpa persiapan matang, angka itu bukan mustahil akan menolak tajam. Ironis sekali, teknologi yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia bekerja justru berpotensi menghancurkan pekerjaan manusia. Dan bukan hanya soal hilangnya pekerjaan, tapi juga hilangnya rasa aman, harga diri, serta stabilitas sosial masyarakat. Bayangkan jika jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Apa yang akan terjadi? Bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga potensi meningkatnya tindak kriminal. Yang ketiga, ketidakandalan kecerdasan buatan dari sisi etika dan moral. Hadirin sekalian, suatu hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah AI tidak memiliki hati nurani, mesin tidak memiliki empati, dan tidak memiliki belas kasih, dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah berdasarkan nilai kemanusiaan. Kecerdasan buatan hanya bekerja berdasarkan data dan algoritma. Artinya, jika data yang dimasukkan penuh bias, maka hasil yang keluar pun akan bias. Seperti kata pepatah dunia, teknologi garbage in, garbage out. Contoh nyata sudah banyak terjadi. Sistem rekrutmen berbasis AI di sebuah perusahaan besar terbukti mendiskriminasi perempuan karena data latihannya lebih banyak memuat kandidat laki-laki. Di beberapa negara, program AI yang digunakan untuk memprediksi tindak kriminal justru berinstigma kelompok minoritas tentu sebagai lebih berpotensi melakukan kejahatan. Bahkan dalam bidang medis, AI pernah memberikan rekomendasi yang salah karena tidak mampu memahami konteks dan kondisi pasien secara holistik. Pertanyaannya, apakah kita rela keputusan-keputusan penting tentang pekerjaan, kesehatan,
Bahkan hukum diserahkan pada mesin yang tanpa rasa tanggung jawab moral. Kita harus ingat keadilan tidak bisa diprogram semata-mata dalam bentuk kode. Yang keempat, krisis identitas dan dehumanisasi dalam masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, mari kita bayangkan sejenak jika mesin mampu menulis puisi lebih indah daripada manusia, menganalisis data lebih cepat dari profesor, bahkan menciptakan karya seni yang bisa membuat kita terkagum-kagum. Lalu apa yang tersisa dari manusia? Hadirin sekalian, setelah kita telah bersama, jelaslah bahwa singularitas teknologi bukanlah sebuah harapan manis, melainkan sebuah ancaman nyata. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan manusia, ia justru berpotensi merusak kesehatan dan kualitas hidup, menghancurkan lapangan pekerjaan melalui otomatisasi, dan mengikis jati diri dan kemanusiaan kita sendiri. Apakah kita rela menyerahkan masa depan umat manusia kepada mesin yang tidak punya hati nurani, tidak mengenal empati, dan tidak memahami nilai-nilai kemanusiaan? Jawabannya jelas tidak. Oleh karena itu, dengan tegas saya menyatakan bahwa tim kami menolak